والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Mari kita awali dengan membaca sebagian daripada zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah. Semoga Allah karuniai kita terus bisa istiqomah sampai kita nanti wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia termulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mazid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian yang dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga jamaah Masjid Fatimah Garung maupun jamaah online yang menyaksikan lewat live streaming di rumah. Mari kita luruskan niat, bulatkan tekad, lipat gandakan semangat dengan segala keterbatasan yang kita punyai. Semoga ilmu ini Allah berkahi. Kita akan tilawah seperti biasa. Sahabat di rumah juga silakan dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 146. Kemarin sudah kita bahas sampai 145. Sekarang kita masuk ke 146. Al-Baqarah 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat
قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Yang artinya ayat 146, orang-orang Yahud wan Nasara yang telah diberi kitab Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Jadi Yahud wan Nasara itu kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa. Beliau adalah seorang nabi, beliau adalah utusan Allah. Bahkan saking kenalnya, Allah itu berfirman kama, sebagaimana ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Kalau ada orang tua, Allah karuniai dalam rumah tangganya punya seorang anak, orang tua tuh paling tahu anaknya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, warna kesukaannya warna apa, makanan favoritnya apa, minuman yang paling disukainya apa. Itu orang tua paling tahu, saking kenalnya sama anaknya. Allah beritahu pada kita bahwa Yahud wan Nasara, mereka itu sejatinya kenal siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal Rasulullah itu siapa tuh, mereka tahu. Bahkan kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Rasulullah seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Nah, tapi di antara sebagian mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka nggak mau untuk beriman, mereka mendustakan kepada Rasulullah, mereka mengingkari kepada Rasulullah, mereka nggak mau bahwasanya mereka nanti tunduk kepada apa yang Rasulullah risalahkan. Disembunyikan kebenaran. Karakter-karakter Yahud wan Nasara diantaranya adalah menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu, padahal mereka kenal. Hari ini kalau ada orang-orang punya sikap sama seperti mereka, tahu yang benar, tahu yang salah, tapi yang benar disembunyikan, yang salah malah dilakukan, gak ada bedanya sama Yahud wan Nasara. Mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu. Ayat 147, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Allah berfirman, kebenaran itu adalah dari Allah. Ada gak sih jamaah di antara kita yang sering ketemu kadang-kadang sama orang, oh kebenaran itu relatif, tergantung. Kebenaran itu bukan relatif, kebenaran itu bukan tergantung. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu tolak ukurnya adalah dari Allah. Sesuai gak sama yang Allah mau? Bukan sesuai gak sama manusia yang manusia inginkan, karena setiap keinginan manusia itu beda-beda. Saya ngobrol sama Mas Hadi, boleh jadi Mas Hadi suka akan sesuatu yang mana saya gak suka sesuatu yang Mas Hadi sukai, atau sebaliknya. Maka kalau tolak ukur kebenaran itu diserahkan pada manusia, rancu pasti, berantakan pasti. Karena setiap manusia isi kepalanya berbeda-beda. Karenanya Allah tegaskan, Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu tolak ukurnya adalah datang dari Allah.
Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu ya dari Allah. Kalau kita mau cari tolak ukur kebenaran, kita berkiblat kepada siapa, kita mencari petunjuk dari siapa, kita melihat kepada siapa tolak ukurnya. Alhamdulillah. Yahdikumullah yusibalakum. Tolak ukur kebenaran ya apa yang Allah firmankan. Maka hadirin, jangan sekali-kali kita membuat kebenaran versi diri kita sendiri, karena pasti salah. Kalau kita membuat-buat kebenaran versi hawa nafsu kita sendiri, sudah pasti salah. Al-Quran, Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu yang kamu perturutkan itu akan menghantarkanmu kepada keburukan, kemaksiatan, kekhilafan, berbuat nista, dan ujung-ujungnya engkau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ma rahima rabbi, hati hawa nafsu yang Allah beri rahmat, jadi tunduk dia kepada apa yang Allah inginkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tolak ukur kebenaran itu berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan hawa nafsu kita. Kalau kita selalu bicara tentang hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu kita tuh cenderung mengarah kepada keburukan. Tapi kalau kita menyesuaikan, menyelaraskan dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam Al-Qur'an, nyaman pasti. Karena tolak ukur kebenaran semua manusia menjadi tolak ukur yang sama, yaitu firman Allah Al-Qur'anul Karim, nanti berikutnya hadis Rasulullah, ijma' sahabah, dan qiyas. Ayat 147 lagi hadirin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu. Ragu apa, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Ragu terhadap apa yang Allah firmankan, ragu terhadap apa risalah yang Rasulullah SAW bawa, bahwasanya itu memang adalah suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Halaman 504 Ibnu Katsir. Fala takunanna minal mumtarin. Loh, kenapa hadirin ragu sama Al-Quran? Al-Quran petunjuk kita. Al-Quran sudah dideklarasikan sejak awalnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran la raiba fihi, enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Siapa yang meragukan Al-Quran, isi Al-Quran, dan apa yang Allah firmankan yang termaktub dalam Al-Quran, sungguh sama dengan dia telah meragukan Allah. Dan sesiapa yang meragukan Allah, jatuh dia kepada kekufuran yang nyata tersebab ragunya. Kemarin kita kan pernah belajar, salah satu pembatal-pembatal syahadat diantaranya adalah ragu bahwa Al-Quran yang paling benar, dan dia merasa ada petunjuk lain yang lebih benar daripada Al-Quran. Itu pembatal syahadatnya. Maka gak boleh ragu kalau udah berhadapan sama qala Allah, Allah berfirman, gak boleh ragu hadirin. Harus yakin. Lebih-lebih al-haqqu min rabbik, kalimat al-haqqu, kebenaran itu, min rabbik, ya hanya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, gak usah ragu, sedikit pun kita gak boleh ragu. Gimana ceritanya manusia ragu sama firman Allah, sedangkan dia diberi petunjuk oleh Allah melalui apa yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran. Hudan, Al-Quran itu petunjuk lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Tapi yang bertakwa malah tidak mau mengambil petunjuk Al-Quran, kan berarti bukan takwa namanya. Karena orang bertakwa pasti ngambil petunjuk Al-Quran. Yang bertakwa itu pasti mengambil petunjuk Al-Quran. Kalau nggak mau mengambil petunjuk Al-Quran, berarti bukan orang-orang bertakwa. Karena Al-Quran itu hudan lil muttaqin.
Fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu tentang apa yang Allah firmankan, jangan ragu tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah, karena ia adalah suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan. Jadi nggak usah ragu. Menurut kita kayaknya nggak sesuai nih sama keadaan zaman. Pala kita ini hadirin, kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran, dalam tanda petik, kita harus mengesampingkan kepala kita dan isinya kalau sudah berhadapan dengan firman Allah. Allah berfirman begini, menurut kita kayaknya nggak modern, kayaknya nggak sesuai sama zaman. Loh, firman Allah kok mau dibentur-benturkan sama kesesuaian zaman? Al-Quran itu akan tetap sesuai sepanjang zaman. Kita yang saking dungunya, yang saking lemah akalnya, yang belum nyampe. Kita yang belum nyampe jemaah. Kalau Al-Qur'annya nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun wa nahnu lahu lahafizun. Allah itu nurunin Al-Qur'an dan Allah jamin akan menjaga sampai hari kiamat. Enggak ada satupun yang bisa mengotak-ngatik Al-Qur'an. Kalau ada ayat yang menurut kita kok kayaknya enggak, langsung tepis pernyataan kayak gitu jemaah. Kita yang harus nurut sama Al-Quran, walaupun menurut akal kita belum sesuai dengan zaman hari ini. Tapi Al-Quran itu kan berlaku sampai hari kiamat hadirin. Menurut kita belum kan, belum tentu nanti menurut anak kita belum. Nggak terjadi ini mah. Tapi berapa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu terjadi lagi, dan kita tahu. Kenapa masih enggan beriman kepada Al-Quran? Ayat 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ini ayat yang cukup familiar, dan bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepada kiblat tersebut. Fastabiqul khairat. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni setiap umat punya kiblat. Ia mengatakan bahwa setiap kabilah memiliki kiblat, dan kiblat Allah ke arah kaum mukminin menghadap. Abul Aliyah mengatakan orang-orang Yahud punya kiblat sendiri, Nasara punya kiblat sendiri, dan Allah Ta'ala telah memberi petunjuk bagi kalian wahai umat muslim untuk menghadap kiblat yang hakiki. Yahud punya kiblat, Nasara punya kiblat, tapi Allah juga telah meneguhkan hati kaum muslimin untuk menghadap ke kiblat yang hakiki. Setelah kalian semua menghadap ke kiblat yang hakiki, yang terpusat ke Masjidil Haram, fastabiqul khairat. Allah ajak kita jemaah untuk berlomba. Berlomba dalam apa? Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Semua boleh dia berlomba asal sportif dalam track record, dalam track jalur yang sama, tracknya kebaikan. Hadirin di rumah, ini lagi lomba. Lomba dalam apa? Dalam kebaikan. Kita yang lagi duduk, lagi bersama-sama lomba. Lomba dalam apa? Dalam kebaikan. Yang hidup di muka bumi yang gak kerasa manusia jumlahnya sudah hampir 8 miliar atau mungkin sudah 8 miliaran. Dalam rangka apa mereka hidup? Untuk berlomba. Lomba dalam apa? Fastabiqul khairat. Dikatakan oleh sebagian ulama yang lain juga, fastabiqul khairat itu memacu seorang muslim untuk ayo berlomba dalam kebaikan sebelum engkau berpulang. Jangan sampai nyesel karena kalau udah wafat kita nggak bisa bangkit dan kembali ke dunia, kecuali saat kita tertimbun dalam tanah, amal jariah kita yang terus mengalir dalam 3 hal: sedekah jariah, ilmu manfaat, anak saleh yang mendoakan. Ayo berlomba mumpung masih hayat di kandung badan. Ayo berlomba dalam kebaikan sebelum nanti berpulang. Ayo berlomba dalam kebaikan sebelum datang waktu di mana seperti yang Nabi katakan, 5 sebelum 5. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah kan begitu.
Bersabda baginda mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum yang 5. Yang pertama, syababak, masa mudamu, qabla haramik, sebelum masa tuamu. Yang kedua, masa luangmu, sebelum datang masa sempitmu. Yang ketiga, kayamu, sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wahayata qabla mautik. Yang terakhir Nabi bersabda, dan masa hidupmu sebelum engkau mati. Manfaatin yang 5 itu hadirin. Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, dan hidup sebelum mati. Manfaatkan untuk fastabiqul khairat, lomba dalam kebaikan. Kita ini dicipta Allah memang tujuannya untuk ibadah. Rule apapun yang hari ini kita sedang ada di dalamnya, kita pengusaha, kita seorang bisnismen, kita seorang guru, kita seorang pengajar, kita seorang karyawan, atau apapun bidang yang lagi kita tekuni saat ini, tugas kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Liya'budun, untuk ibadah sama Allah. Pebisnis ibadahnya dengan harta, hasil dari bisnisnya. Seorang guru ibadahnya dengan membagikan ilmu yang Allah titipkan kepadanya, lalu dibagikan kepada murid-muridnya, santri-santrinya, jamaah-jamaahnya. Seorang karyawan ibadahnya adalah dengan mendedikasikan yang terbaik semampunya untuk perusahaannya. Pedagang sama, dagang yang jujur, jangan menipu, jangan curang, jangan culas. Siapa-siapa yang hidup, dia harus paham bahwasanya memang tugasnya adalah illa liya'budun, bukan yang lain kecuali untuk ibadah. Jadi hidupnya itu dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, isinya ibadah aja. Ibadah nyenengin orang, ibadah membantu orang, ibadah menolong orang, ibadah ada konsekuensi amal jariah, ibadah ada konsekuensi membagikan ilmu, ibadah ada A, ada B, ada C, ada X, ada Z, beragam macam ibadah, dia berlomba di dalamnya. Dan lagi kata Nabi kan, mumpung muda sebelum senja, mumpung kaya sebelum miskin, mumpung luang sebelum sempit. Ada orang jemaah yang dirahmati Allah, waktu luangnya dipakai untuk maksiat. Begitu saat dia sudah mau tobat, sayang, dia udah mulai sibuk jemaah. Mumpung luang, gak ada waktu terbaik kecuali sekarang untuk berubah. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Tidak ada waktu terbaik untuk berubah kecuali sekarang juga. Lah mau nunggu apa? Besok belum tentu kita hidup. Nanti malam belum tentu kita hidup. Ntar siang pun belum tentu kita hidup kan? Jadi silakan tulis di kolom komentar, tidak ada waktu terbaik untuk berubah kecuali sekarang. Do it now. Do it now, lakukan sekarang juga. Do it now, sekarang nih. Jangan tunda besok, jangan tunda lusa, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Ingat kata Rasulullah, hayatak qabla mautik, hidupmu sebelum engkau mati. Kalau kita berubah, berhijrah, bertaubat kembali kepada Allah sekarang, insya Allah taubat kita bermanfaat untuk diri kita. Tapi saat taubat kita nyawa sudah di kerongkongan, matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, atau lebih-lebih nanti kita taubat setelah di alam kubur, taubat kita sudah tidak berguna. Finish, selesai, tinggal waktunya
hisab, perhitungan. Maka mumpung sehat, maka mumpung masih muda, maka mumpung masih luang, mumpung masih kaya, mumpung masih hidup, lakukan amal saleh. Fastabiqul khairat. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu hadirin, ketika Nabi membuka peluang satu kebaikan, sahabat itu cepat banget langsung berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tuh langsung kayak, ya Rasulullah tunggu sebentar ya, kami pulang dulu. Ada yang datang membawa harta 1000 dinar. Ini ya Rasulullah, kami ikut andil. Ada yang bawa harta 11.000 dinar. 1 dinar 4 juta. Kalau 1000 dinar aja udah 4 miliar. Apalagi ini 10.000 dinar, 40 M. Di bawah, ya Rasulullah aku ikut andil ya Rasulullah. 10.000 dinar, 1000 dinar. Sahabat berlomba seakan mereka seperti tidak takut kehilangan uangnya mereka. Mereka menolong agama Allah seperti mereka nggak takut kehilangan nyawanya mereka. Mereka menolong berjuang di agama Allah. Mereka membersamai perjuangan dakwahnya Rasulullah. Mereka membersamai perjuangan dakwahnya kaum muslimin, seperti seolah mereka nggak takut uangnya habis, nggak takut darahnya terkucur di medan juang. Itu sahabat Nabi, karena mereka tahu fastabiqul khairat, lomba dalam kebaikan. Siapa kita dibanding beliau hadirin? Kita yang masih takut-takut, kita yang masih maju mundur, kasih enggak, kasih enggak, enggak deh. Kita yang kadang pelit ilmu, saya mau kasih ilmu kalau begini, kalau begitu. Padahal hadirin jamin dirahmati Allah, ada sesuatu yang membuat, ada sesuatu yang harusnya membuat siapapun yang Allah kasih ilmu menjadi semangat untuk menyebarluaskan ilmu. Salah satunya, selama masih ada yang mau mendengar kita bicara, bicaralah. Selama masih ada yang mau mendengar kita bicara, bicaralah. Selama masih ada orang yang nonton updatean status kita di WA story, di Insta story, uploadlah. Selama masih ada yang nonton di postingan sosial media kita, di uploadan sosial media kita, uploadlah, postinglah. Gak boleh berhenti. Fastabiqul khairat, lomba dalam kebaikan. Ayo kita berlomba untuk menghantar diri kita pada tempat terbaik yang Allah ridhoi. Kita lagi lomba jemaah, lomba dalam kebaikan. Semoga Allah meridhoi setiap amal yang kita lakukan dan menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang paling Allah cinta. Allah jadikan hidup kita hidup yang mulia, mati kita mati syahid, atau wafatnya kita husnul khatimah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Kita mau mati dimanapun, di belahan dunia manapun, dengan cara apapun. Ada yang dibakar, ada yang dipendam, ada yang dihanyutkan ke laut, ada yang terus kemudian dijadikan makanan untuk hewan buas, ada yang dibalsem. Itu semua kamu akan dikumpulkan Allah pada hari kiamat, dan tidak satu pun ada yang bisa menghindar. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah pasti kumpulkan kamu, mau di mana aja kamu berada. Allah kumpulkan kamu, Allah bangkitkan kamu di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah berfirman, dan dari mana saja kamu keluar,
Dan dari mana saja kamu datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Rabbmu, dan Allah sekali-kali tidak pernah lengah dari apa yang kamu kerjakan. Allah nggak pernah lengah dari apa yang kita kerjakan. Ayat ini banyak dalam Al-Quran. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini tuh peringatan, pengingat. Allah nggak pernah lalai dari apa yang kita lakukan. Allah nggak pernah tinggal diam kalau ada hambanya yang bertakwa taat kepada Allah. Allah nggak pernah diam saja ketika hambanya betul-betul meminta kepada Allah. Allah tuh yang paling tahu, Allah yang paling mengawasi, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Semua yang kita pinta Allah dengar, semua yang kita lakukan Allah lihat, semua yang kita usahakan Allah mengetahuinya. Kembali lagi ke materi yang lama, ada kalimat yang pernah saya ulang-ulang berkali-kali, termasuk hari ini sekali lagi, terus berkali-kali akan kita terus ulangi. Kalimatnya adalah, tidak ada manusia yang bisa punya privasi di hadapan Allah. Kalau manusia punya privasi di hadapan saudaranya, di hadapan sahabatnya, atau di hadapan manusia yang lain, dia bisa, maaf ya, ini urusan privasi. Tapi kalau di hadapan Allah, nggak ada satu orang pun yang punya privasi di hadapan Allah, kecuali semuanya Allah tahu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah nggak pernah lalai dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kita ngumpet di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Allah tahu. Allah tahu, hadirin. Dan Allah yang paling tahu kita setelah ini mau ngapain, kita setelah ini akan dapat hal apa, diuji apa. Allah yang paling tahu. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita tentang maha taunya Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah nggak pernah lalai. Jangan menuduh Allah dengan kelalaian, karena Allah nggak pernah lalai memantau kita. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari mana saja kamu berangkat, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, agar tidak ada hujah bagi manusia atasmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah hanya kepada Allah. Dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Allah berfirman, fala takhshawhum, jangan takut sama mereka, wakhshawni, kalau kamu takut, takutlah kepadaku. Kita ini manusia takutnya kadang sama manusia. Kita ini kadang takutnya sama pihak yang sedang kuasa, kaya raya. Padahal harusnya manusia itu hanya boleh takut kepada Allah. Dan rasa khauf, rasa takut kepada Allah, khawatir kepada Allah itu menghadirkan roja, berharap. Rasa penuh harap itu hadir setelah awalannya mereka takut. Takut maksiat kepada Allah, akhirnya mereka berharap Allah menolongnya untuk gak maksiat. Takut mereka mengecewakan Allah, akhirnya mereka mohon pertolongan kepada Allah, dan Allah tolong mereka agar mereka gak berbuat dosa. Takut kepada Allah itu gak sama dengan kita takut kepada hewan buas. Takut kepada hewan buas membuat kita menghindar darinya. Kalau takut kepada Allah membuat seorang hamba semakin dekat dan berbuat taat kepadanya. Itu takutnya kepada Allah. Jadi kalau takutnya kita kepada hewan buas itu kabur, kalau takutnya seorang hamba kepada Allah justru membuat ia menjauhi apa yang Allah larang dan mendekat kepada apa yang Allah perintahkan.
Seperti itu hadirin jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Punyai rasa takut kepada Allah. Hidup kita itu harus punya rasa takut kepada Allah. Takut ngecewain Allah, takut Allah gak ridha, takut yang kita lakukan ini mengundang murkanya Allah, sehingga kita betul-betul merandaun dengan rinci, dirandaun. Saya melakukan ini jam segini sampai jam segini begini dan seterusnya, sehingga membuat apa yang mereka lakukan itu mengundang ridhonya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kejar, ibtigha'a mardatillah, ridho Allah yang kita tuju. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada hikmah pemindahan arah kiblat di halaman 507 sampai 508. Ini kan tentang fawallu wajhaka syatral atau fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan pandanganmu menuju Masjidil Haram. Hikmahnya, kenapa Masjidil Haram itu dari semula Baitul Maqdis dipindahkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram? Hikmahnya ada dua. Boleh dimatiin. Itu hikmah yang pertama. Kenapa arah kiblat dipindah? Hikmah yang kedua, agar Allah juga mengetahui siapa yang memaksiati Rasul. Allah tahu, jadi nanti siapa yang taat pada Rasulullah, siapa yang memaksiati Rasulullah, Allah tahu lewat pemindahan arah kiblat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat berikutnya 151, sebagaimana Allah telah mengutus kepadamu rasul di antaramu, membacakan ayat-ayat kami kepadamu, mensucikan dan mengajarimu Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu tahu. Allah utus Rasulullah untuk Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah. Tugas Rasul itu kan menyampaikan ayat-ayat Allah supaya kaum muslimin semakin kuat imannya dan orang-orang kufar mau mereka beriman kepada Allah, supaya mereka beriman dan mensucikan serta mengajarkanmu Al-Quran dan hadis. Rasulullah itu membersihkan kita dari dosa. Rasulullah itu mengajari kita Al-Quran wal hikmah dan hadis. Rasul bagi tahu lewat 4, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah, satu lagi sunnah himmah. Sunnah qauliyah sabda-sabda Nabi, fi'liyah perbuatan Nabi, takririyah ketetapan-ketetapannya Nabi, himmah cita-citanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka berupa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tidak ada nikmat bagi seorang hamba yang lebih daripada imannya yang Allah berikan padanya. Jadi kalau seorang hamba beriman kepada Allah, itu nikmat yang paling tinggi. Yang berikutnya, tidak ada yang lebih nikmat setelah iman yang seorang hamba punya kecuali sesudahnya adalah istiqamah. Makanya Rasulullah ketika ditanya seorang, ya Rasulullah, beritahu amalan yang aku gak perlu nanya lagi selain kepada engkau. Rasulullah jawab, qul amantu billah summas taqim. Qul amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah, summa kemudian istaqim, istiqomahlah. Maka tidak ada nikmat nomor 2 yang Allah beri kepada seorang hamba sesudah imannya kecuali istiqomah. Itu nikmat terbaik yang Allah berikan.
Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram yang baru bergabung, selamat datang. Semoga terus istiqamah sampai husnul khatimah. Hadirin, nikmat tertinggi yang Allah beri untuk seorang hamba itu adalah iman dan istiqamah. Jadi kalau nikmat yang namanya motor, itu mah nikmat yang kecil. Nikmat kita bisa punya rumah, nikmat kita bisa punya rumah, itu mah nikmat yang kecil. Nikmat kita punya mobil, itu nikmat yang kecil. Nikmat kita punya uang jutaan, nikmat yang kecil. Puluhan juta, itu nikmat yang kecil. Ratusan juta, itu pun juga nikmat yang kecil. Itu nikmat yang kecil jemaah. Kita hari ini punya handphone yang nyaman, bagus, itu mah nikmat yang kecil. Mau tahu nikmat terbesar untuk kita yang Allah berikan itu apa? Nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita adalah iman dan istiqamah. Itu kalau punya, ya Allah. Datang seseorang bilang kepada seorang ustadz. Ketika ustadz ini menyampaikan, siapa yang dia banyak-banyak mengucap la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, Allah akan tolong dia dan Allah akan kasih dia perbendaharaan dunia. Terus dia ngamalin la haula wala quwata illa billah. Itu kisah daripada seorang sahabat Nabi yang anaknya ditawan, minta tebusan. Terus dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, anak saya ditawan, minta tebusan sekian, kalau nggak ditebus nanti anak saya dibunuh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Rasul nggak bagi uang untuk nebus. Rasul cuma bilang, ucap olehmu la haula wala quwata illa billah. Ini untuk sahabat-sahabat juga yang lagi ngerasa galau, gundah, gamang, bingung, gak ngerti ini harus apa. Coba ucapkan itu, la haula wala quwata illa billah. Orang ini mengamalkan. 3 bulan kemudian dia datang sama ustadznya. Dia bilang, Ustadz, katanya kalimat la haula wala quwata illa billah itu berpotensi A, B, C, X, Y, Z. Kok saya belum ngeliat ya? Mana nih? Katanya dapat perbendaharaan dunia. Emang kadang manusia kalau udah matanya tentang duit, hijaunya bukan main. Yang ada di kepalanya itu cuma duit aja, rusak jemaah. Kalau nikmat selalu disamakan dengan yang namanya uang. Akhirnya ditanya sama ustadznya, emang 3 bulan ini kamu ngapain aja? Oh, 3 bulan ini Ustadz, saya itu alhamdulillah gak pernah bolong hadir ke majelis ilmu. Itu bukan nikmat? Tanya gurunya. Apakah kamu duduk di majelis ilmu bukan nikmat? Hah? Dia bingung. Itu nikmat yang lebih baik daripada kamu dapat daripada dunia dan semua isinya. Duduk di majelis ilmu kan nikmat. Tapi kadang orang itu gak sadar, matanya terlalu dibutakan. Pokoknya nikmat adalah uang aja. Padahal gak selalu. Bisa duduk di majelis ilmu itu nikmat. Kata Rasulullah, siapa yang duduk di majelis ilmu, Allah masukkan dia dengan mudahnya ke dalam. Alhamdulillah. Yadikumuslimbalakum. Siapa yang duduk di majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju syurganya Allah. Dimudahkan masuk syurga. Bukankah itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya? Engkau punya dunia dan seisinya, tapi kalau bukan masuk syurga, tempat terakhirmu, buat apa? Kita punya dunia dan seisinya, tapi kalau terus kemudian Allah murka sama kita, buat apa? Terus apalagi selain gak pernah bolong di majelis ilmu? Alhamdulillah, saya sempat nyupirin guru saya untuk ngaji ke sini. Bukankah engkau nyupiri gurumu itu nikmat? Bukankah engkau membersamai ahli ilmu itu seperti engkau membersamai perjuangan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW? Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad berjuang dengan para sahabat, engkau juga ikut serta memperjuangkan itu. Bukankah itu nikmat?
Barang siapa yang keluar, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Kata Rasulullah, siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah berbagi ilmu, menuntut ilmu ataupun apapun yang berkaitan tentang ilmu, fahuwa fi sabilillah, selama itu dia dihitung sedang berjuang di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang. Ditanya sama gurunya, apakah itu bukan nikmat perbendaharaan yang Allah beri padamu? Akhirnya dia bilang, iya wahai guruku, ternyata 3 bulan ini Allah kasih kepadaku yang lebih mahal daripada uang jutaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka nikmat yang paling tinggi itu iman. Yang nomor 2-nya istiqamah. Kalau nikmat handphone, mobil, kalau nikmat handphone, rumah, mobil, motor, nikmat kita punya toko, itu mah nikmat yang paling rendah. Nikmat yang paling rendah. Kalau kita mau lihat nikmat yang paling tinggi, lihat saat Allah berikan iman kepada kita, lalu kemudian dengan iman itu kita istiqamah, berarti kita orang-orang yang dipilih Allah untuk istiqamah dalam imannya, yang mudah-mudahan nanti kita semua wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.